Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang belajar? Semoga sehat selalu. Ada begitu banyak kisah sukses dalam berbisnis. Semua kisah tersebut punya satu pola yang sama, yakni tidak ada kesuksesan yang instan dan setiap sukses butuh proses. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak sahabat ruang belajar mengambil pelajaran bisnis dari kisah sukses Ghufron Syarif yang lebih kita kenal dengan UFO, salah satu founder dari merek minuman kekinian Haus. Sekedar informasi, Haus adalah merek minuman kekinian yang volume penjualannya mencapai 2 juta gelas per bulan atau setara dengan 20 miliar rupiah sebulan. Yang lebih menakjubkan, bisnis ini baru dimulai 2018 yang lalu atau kurang lebih baru berumur 3 tahun. Namun, pencapaian dan kesuksesannya sangatlah mencengangkan. Seperti apa sih kisah perjalanan bisnis mereka sehingga mencapai kesuksesan seperti hari ini? Simak terus video ini sampai selesai ya, karena kami telah merangkumnya secara ringkas untuk Anda semua. Sebelum lanjut menonton, buat sahabat ruang belajar yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan komen. Bantu kami untuk terus berkembang dan memberi manfaat kepada semua orang. Sebenarnya, awalnya UFO adalah seorang pekerja kantoran. Setelah bekerja selama 2 tahun, ia merasa mulai jenuh sebagai seorang karyawan. Ia pun berpikir untuk mulai merintis dan mendirikan bisnisnya. Namun sayang, orang tuanya mensyaratkan ia boleh berbisnis dengan syarat harus menjadi seorang dosen terlebih dahulu. Untuk menghormati orang tuanya, UFO pun menjalankan 2 pekerjaan sekaligus. Ia menjadi seorang dosen dan kemudian ia pun mulai merintis dan mengembangkan bisnisnya. Bisnis awal yang dikembangkannya adalah membuat usaha plastik daur ulang. Bisnis tersebut ditekuninya selama 6 bulan. Namun kemudian UFO memutuskan untuk menutup dan tidak melanjutkan bisnis tersebut. Ia berpikir bisnis tersebut bukanlah sebuah bisnis sesuai dengan keinginan dan harapannya. Ia merasa ini bukan bisnis yang sesuai dengan passionnya. Kemudian, UFO mengembangkan bisnis makanan. Ia mencoba memproduksi rendang kemasan. Alasan utama kenapa ia memproduksi rendang kemasan adalah karena istrinya adalah orang Padang. Untuk bisa membuat rendang yang enak dan berkualitas, UFO bersahabat dengan salah satu pedagang pasar yang menjual bumbu rendang. Ia melakukan pendekatan yang sangat intensif terhadap pedagang tersebut. Tujuannya satu, agar ia bisa belajar tentang bumbu rahasia dan cara memasak rendang yang enak dan berkualitas. Berbagai pendekatan dilakukannya secara intensif, mulai dari sekedar ngobrol, minum kopi bareng, bermain catur, atau hal-hal kecil yang lainnya. Tujuannya satu, agar pedagang rempah-rempah tersebut mau mengajarinya tentang cara membuat rendang. Pada akhirnya, setiap selesai berdagang, si penjual mengajari UFO bagaimana cara memproduksi rendang yang baik. Sebenarnya, bisnis rendang tersebut cukuplah booming. Ia memiliki omset sekitar 600 juta per bulan, sebuah omset yang sangat luar biasa besar. Namun, setelah ia melakukan evaluasi, ia menganggap market pasar dari rendang kemasan tersebut terlalu niche dan sulit untuk dikembangkan. Ia pun berpikir untuk mencari alternatif bisnis lain yang lebih memiliki pasar yang luas. Kemudian UFO bertemu dengan salah satu sahabat baiknya yang memiliki bisnis ayam goreng. Market dari ayam goreng tersebut adalah golongan middle low. Setelah melakukan analisis secara detail, UFO sadar bahwa market middle low adalah market yang sangat luas di Indonesia. Ia pun mulai berpikir untuk menciptakan produk untuk segmen market tersebut. Sampai pada akhirnya ia tiba pada kesimpulan untuk menciptakan sebuah produk minuman. Salah satu alasan kenapa ia menciptakan produk minuman adalah berpijak dari pengalaman berjualan makanan. Ia berpikir orang tidak mungkin makan di tempat yang sama, datang ke tempat yang sama hanya untuk makan. Namun beda kasus dengan minuman. Orang bisa jadi makan beraneka macam makanan, tapi ia akan minum dengan minuman yang sama setiap hari.
Hasil analisis inilah yang mendasarkan ia fokus untuk mengembangkan sebuah produk minuman yang sesuai dengan target marketnya. Berdasarkan hasil risetnya, ia berkesimpulan bahwa harga yang logis yang dapat ditawarkan untuk segmen pasar middle low adalah sekitar 5.000 sampai dengan 15.000 rupiah. Dasar inilah yang membuat ia berpikir untuk menciptakan produk dengan standar harga tersebut. Setelah melakukan riset yang panjang dan melakukan eksperimen produk, akhirnya UFO memutuskan untuk membuat produk minuman kekinian dengan bahan dasar teh dan kopi. Kemudian, produk minuman tersebut diberi merek dengan nama Haus. Setelah semua persiapan matang, UFO pun mulai merekrut anggota timnya. Ia mengajak orang-orang terdekatnya untuk membantunya mengembangkan bisnisnya secara bersama-sama. Pada akhirnya, UFO pun mulai meluncing toko pertamanya. Yang menarik, ia memilih membuka toko tersebut pada saat malam Hari Raya Idul Fitri. Salah satu alasan kenapa UFO membuka bisnisnya pada malam Hari Raya Idul Fitri adalah ia ingin menguji apakah tim yang dibentuknya benar-benar serius untuk mengembangkan bisnis atau tidak. Dengan membuka toko di Hari Raya Idul Fitri, ini menunjukkan bahwa mereka mau berkorban. Waktu yang seharusnya dipakai untuk keluarga digunakan untuk merintis bisnisnya. Kita tahu bersama bahwa malam Hari Raya Idul Fitri atau malam takbir adalah malam yang biasa dihabiskan bersama dengan keluarga. UFO berasumsi jika timnya mau merelakan waktu bersama keluarga tersebut dengan memilih membuka toko dan mengembangkan bisnisnya, ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang serius untuk bekerja dan mau mengembangkan bisnis. Omset yang diperoleh UFO pun sangat luar biasa besar. Ketika toko Haus pertama kali dibuka, mereka mendapatkan omset 1,5 juta rupiah. Kemudian, setelah Hari Raya Idul Fitri, UFO pun tetap membuka tokonya. Di Hari Raya Idul Fitri pertama, omsetnya meningkat menjadi 2 juta. Di Idul Fitri yang kedua, omsetnya meningkat menjadi 4 juta. Pada akhirnya, UFO dan timnya berhasil mengembangkan Haus sebagai salah satu minuman kekinian yang sangat fenomenal. Dalam sebulan, Haus berhasil terjual sebanyak 2 juta gelas atau jika dikalkulasi nilainya sekitar 20 miliar rupiah sebulan. Dari kisah perjalanan hidup yang dilakoni oleh UFO dengan bisnis minumannya dengan merek Haus, kita bisa mengambil setidaknya 4 pelajaran penting yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Pertama, berorientasi pada target. Dari cerita yang telah dipaparkan, jelas terlihat bahwa UFO adalah seseorang yang sangat target oriented. Ia memiliki target yang jelas, target tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Hal tersebut terlihat ketika UFO memutuskan untuk tidak lagi memproduksi rendang kemasan, kemudian beralih ke bisnis yang lain. Padahal pada saat itu, rendang yang dikelolanya memiliki omset mencapai 600 juta rupiah sebulan, sebuah omset yang sangat besar. Namun, sesuai dengan evaluasi UFO, hal tersebut tidak memenuhi target dan kriteria yang ditetapkannya karena pasarnya dianggap terlalu kecil. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil adalah berbasiskan research dan market oriented. Dalam banyak hal, setiap keputusan yang dilakukan dan diambil oleh UFO dan timnya berdasarkan hasil analisis yang tajam terhadap kondisi pasar. UFO berusaha memahami apa yang terjadi dan dibutuhkan di pasar. Pemahaman tersebut membuat UFO mampu mengambil keputusan yang tepat dalam setiap tindakan bisnisnya. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa dalam mengambil keputusan hendaknya kita benar-benar menggunakan data, mengambil survei kecil, melakukan riset-riset kecil yang digunakan untuk mengetahui seperti apa kondisi konsumen kita. Pelajaran ketiga yang dapat kita ambil adalah pentingnya membangun sebuah tim yang solid. UFO sadar kesuksesan tidak akan pernah tercapai jika dia melakukannya secara sendiri. Ia membutuhkan tim yang sangat kuat. Karena itu, ia melakukan evaluasi dan pengukuran apakah tim yang dibentuknya benar-benar solid atau tidak. Hal tersebut terlihat ketika ia memutuskan untuk membuka toko Haus pertama kali pada saat malam Hari Raya Idul Fitri, di mana pada saat itu banyak orang berpikir untuk menggunakan waktunya bersama keluarga. Namun UFO berkesimpulan, jika timnya mau dan bersedia membuka toko pada malam Hari Raya Idul Fitri, menunjukkan bahwa mereka sangat serius untuk berbisnis. Dalam bisnis,
Membangun tim yang solid sesuatu yang sangat penting. Kesuksesan hanya dapat dicapai jika kita melakukan kolaborasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, penting bagi kita menciptakan satu tim yang solid dan kuat untuk mencapai tujuan bersama. Pelajaran keempat yang dapat kita ambil adalah pebelajar yang hebat. Dari cerita yang telah dipaparkan, UFO adalah seorang pebelajar yang hebat. Background-nya adalah seorang akuntan, namun ia mampu belajar menjadi seorang koki yang hebat sehingga menghasilkan rendang yang berkualitas. Kemudian ia pun belajar bagaimana menciptakan minuman yang berkualitas dengan bahan kopi dan teh. Hal ini menunjukkan bahwa belajar adalah hal penting yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis jika ingin sukses. Demikian kisah sukses dari UFO, sang pemilik minuman kekinian dengan merek Haus. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah sukses beliau. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.